Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Madriga dengan NIP S112407. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya mengenai metode data mining. Untuk judulnya saya ambil itu dan datang itu adalah implementasi algoritma Nation Tree dalam klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hanya tahu kemiskinan merupakan salah satu isu utama pembangunan sosial ekonomi Indonesia yang membutuhkan klasifikasi akurat agar penyelenggaraan program bantuan tepat sasaran. Jadi untuk itu kita menggunakan berdasarkan data yang saya dapat dari Google dengan total 99 baris, di mana per 9 baris diberikan untuk menghasilkan beberapa dokumen valid. Untuk dengan menggunakan algoritma sendiri, saya akan membuat model untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan Indonesia miskin dan tidak miskin. Saja sini pendahuluan yang kita buat tadi berdasarkan data BPS, sebaran yang di Indonesia itu sangat tinggi. Disebabkan keterbatasan pendapatan karena keterbatasan pendapatan, pendidikan, perumahan dan sebagainya. Strategi utamanya adalah untuk dengan fokus pada pencegahan pemetaan wilayah miskin secara dini. Jadi kita berdasarkan wilayah Indonesia kita bisa memecahkan wilayah mana yang miskin dan tidak miskin. Gejala kemiskinan seringkali disebabkan oleh pembangunan tidak merata, pendidikan dan sebagainya. Sebelumnya dalam bidang data mining sosial, algoritma Nation Tree saya memberi algoritma Nation Tree menonjol karena kemampuannya untuk mengenali tingkat kepentingan dari masing-masing variabel. Algoritma Nation Tree seperti platform merupakan pengembangan lebih dalam klasifikasi berbasis entropi. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi tingkat kemiskinan tinggi versus rendah tingkat kemiskinan kota Indonesia menggunakan metode Nation Tree pada platform AI Studio. Jadi ini diharapkan dapat menemukan rekomendasi yang berharga bagi instansi pemerintah dan sebagainya. Untuk metode penelitiannya, pertama saya melakukan pengumpulan data. Sini selanjutnya saya akan melakukan pengisian data, analisis korelasi, peramusan data, kemudian evaluasi model dan penilaian kesimpulan. Untuk pengumpulan datanya sendiri, saya mengumpulkan data dari Google dengan nama klasifikasi tingkat kemiskinan Indonesia. Meliputi 13 variabel penting seperti provinsi, kabupaten kota, persentase kemiskinan, rata-rata lama sekolah penduduk, pengeluaran per kapita disesuaikan dengan penduduk Indonesia, berharap hidup, persentase rumah tangga di daerah wilayah, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi orang kerja, PDB, dan untuk variabel sendiri adalah kalkulasi kemiskinannya. Ini tabel dari contoh tabelnya dari Studio. Pertama itu untuk bagian selokan di adalah pembersihan data. Untuk pembersihan data itu saya akan untuk dataset data ini memiliki 455 baris kosong di bagian bawah akibat anomali ekspor data. Untuk mengatasinya, saya menggunakan operator filter horizontal diterapkan dengan kriteria klasifikasi kemiskinan ismagus guna membuang baris kosong tersebut. Misalkan operator baris data valid. Selain itu, jika terdapat nilai kosong pada kolom indikator manajemennya, dilakukan dengan operator replacement value dengan menyetel metode implementasi nilai rata-rata average. Setelah proses tersebut selesai, tidak ada lagi nilai kosong dalam dataset sehingga data set siap digunakan. Jadi selanjutnya saya akan menganalisis korelasi antar tiap fitur sosial ekonomi dalam dataset tersebut. Ini adalah 12 gambar korelasi mapnya. Ini jelaskan bahwa fitur matriks korelasinya dia itu seperti matriks korelasi fitur pengeluaran per kapita memiliki korelasi negatif dan kuat terhadap presentasi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah dengan tingkat pengeluaran per kapita masyarakat yang lebih tinggi cenderung memiliki presentasi jumlah penduduk miskin yang jauh lebih rendah. Indeks pembangunan manusia juga menunjukkan korelasi positif yang signifikan terhadap rata-rata lama sekolah.
kontribusi besar terhadap indeks pembangunan daerah tersebut. Seperti dilihat pada matriks ini, di sini adalah korelasinya antara tiap vektor. Selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pre-processing data. Pra-processing data. Di sini tahap prosesnya data berfokus pada penyimpanan atribut agar sesuai dengan algoritma kalkulasi. Kalau target yaitu klasifikasi kemiskinan yang awalnya berupa angka biner 0 dan 1 menjadi tipe nominal biner menggunakan operasi non-numerical atau operasi range harus diatur pada 0 dan agar angka 0 diklasifikasikan sebagai kategori pertama dan di atasnya menjadi kategori kedua. Selanjutnya saya pada studi Alter AI saya menggunakan operator setrol diterapkan sebagai untuk menerapkan kolom tersebut sebagai label. Terakhirnya itu saya menggunakan operator split data. Jadi saya akan membagi datanya itu berdasarkan data training dan data tes. Rasionya itu 70% untuk 70% untuk data training, 30% nya lagi untuk data tes. Inilah sebaran kelas target kemiskinan. Jadi kita lihat bahwa angka imbalance ini tidak miskin, kita lihat bahwa data Indonesia yang kota yang tidak miskin itu masih banyak, sedangkan sudah banyak misalnya yang miskin juga, maksudnya sebaran tidak miskinnya itu berbanyak dan miskinnya itu sedikit, jadi agak imbalance dan ini merupakan kabar baik. Jadi lebih banyak masyarakat tidak miskin daripada miskin. Untuk modelnya, model klasifikasi yang saya gunakan sendiri adalah algoritma sentri dengan konfigurasi parameter yang disesuaikan secara optimal pada Alter AI Studio. Parameter kriteria penggunaan pohon diatur menggunakan gen ratio kedalaman pohon disetel pada 10 tingkat untuk mencegah pohon berkembang terlalu kompleks serta mengaktifkan metode planning pemangkasan setelah pohon selesai dibangun dengan nilai confidence 0,1. Selanjutnya di bagian hasil dan pembahasan berdasarkan pengujian 160 pada teruji 30% dan 30% nya modal sendiri berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 85% detail performa dihasilkan untuk setiap kelas. Setiap kelasnya untuk kelas tidak miskin mencapai 88,3% menunjukkan tingkat kecepatan yang sangat tinggi dalam tes belajar. Sementara itu untuk kalkulator tersebut sebesar 96,40% untuk kelas miskin. Model menghasilkan precision 76,40% dan data sebesar 43,70%. Nilai F1 score yang stabil menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik dalam mendeteksi kelas positif dan negatif secara keseluruhan. Berdasarkan dari hasil tersebut, respon keputusan menunjukkan bahwa atribut pengeluaran per kapita disesuaikan terpilih sebagai akar utama. Hal ini jalan di teori ekonomi bahwa tingkat konsumsi per kapita secara langsung mencerminkan garis kemiskinan suatu daerah. Aturan tersebut yang terbentuk mengindikasikan bahwa kabupaten kota dengan pengeluaran per kapita di bawah batas tertentu memiliki nilai IPM rendah. Pengendalian rumah secara konsisten dikeluarkan dalam kelas miskin tinggi. Teman ini membuktikan keandalan model sentri sebagai alat pembentukan sosial. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan model mendeteksi tingkat kemiskinan kabupaten kota Indonesia, langkah-langkah pre-processing data, pemeriksaan data kosong, pelatihan model dan evaluasi kinerja dilakukan secara cermat dengan menggunakan algoritma sentri. Penerapan rasio pembagian data model rasionya 7:3, model berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 85% pada data uji. Hasil evaluasi presisi dan rekal membuktikan bahwa variabel ekonomi, pengeluaran per kapita dan pembangunan sosial menjadi faktor dominan utama. Model sentri ini dapat diandalkan secara ilmiah sebagai alat bantu pengambilan strategis dalam pemetaan dan penanggulangan kemiskinan daerah Indonesia. Untuk contohnya, untuk lebihannya bisa menggunakan grid dan atau metode algoritma ensemble seperti reinforced dan linguistik. Baik, saya terima kasih kepada dasarnya pengampuan kuliah dan yang lainnya. Lebih kurangnya
saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.